Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sobat Cak Miftah yang dimuliakan oleh Allah, pada video kali ini kita akan membahas suatu bacaan yang mana bacaan tersebut secara teori sekilas memiliki kesamaan, akan tetapi memiliki cara membaca dan hukum bacaan yang berbeda. Baik, kita tahu bahwa pada hukum nun, sukun dan tanwin kita mengenal istilah bacaan idgham bi gunnah. Idgham bermakna memasukkan, sedangkan bi gunnah bermakna mendengung. Maksudnya ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, maka cara membacanya selain diidghamkan, selain dimasukkan atau dileburkan, perlu dan sudah semestinya disertai dengan gunnah, bi gunnah, dengan mendengung. Jadi yang digarisbawahi ialah memasukkan disertai mendengung. Adapun kesalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, yakni hanya sekedar memasukkan tanpa mendengungkan. Ini merupakan suatu kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Adapun huruf dari idgham bi gunnah, yakni ya, nun, mim, waw yang disingkat dengan yanmu. Cara membacanya memasukkan dengan mendengungkan. Contoh, nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka cara membacanya ialah faman ya'mal. Cara mendengungkannya ialah selama satu alif atau dua harokat panjangnya. Sekali lagi, faman ya'mal, tidak dibaca faman ya'mal. Jika kita membaca faman ya'mal, maka itu namanya idgham namun tanpa mendengung. Nun sukun bertemu nun, inna fa'ati, dimasukkan dan didengungkan. Nun sukun bertemu mim, mimmain. Nun sukun bertemu mim, dimasukkan juga didengungkan. Nun sukun bertemu waw, miwaliyin. Yang perlu diketahui ialah hukum daripada idgham bi gunnah, yakni apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw dalam lain kalimat, dalam lain kata. Dalam bahasa Arab kalimat ialah kata. Baik sobat Miftah yang berbahagia, apabila dalam satu kalimat maka hukumnya tidak lagi idgham bi gunnah. Jika dalam satu kalimat hukum bacaannya ialah izhar wajib atau izhar mutlak. Dinamakan izhar wajib karena wajib dibaca jelas. Dinamakan izhar mutlak karena mutlak, sudah suatu kemutlakan, sudah suatu keharusan. Hukum bacaan atau cara membaca huruf nun yang bertemu dengan waw, nun sukun bertemu waw dan nun sukun bertemu ya dalam satu kalimat tadi dengan membaca dengan jelas, tidak perlu didengungkan lagi, tidak perlu diidghamkan lagi. Contoh, qinwanun, cukup dibaca qinwanun, tidak dibaca qiwanun, tidak pula dibaca qiwanun. Sinwanun, tidak dibaca siwanun, tidak pula dibaca siwanun, cukup dibaca jelas. Bunyanun, tidak dibaca buyanun, tidak dibaca buyanun. Ad-dunya, tidak dibaca ad-duya, tidak pula dibaca ad-duya. Jadi keempat-empatnya ini yang hanya ada dalam Al-Quran. Jika para pemirsa, para penyimak menemukan dalam Al-Quran kata atau kalimat seperti ini, maka cukup dibaca jelas tanpa diidghamkan. Alasannya ialah karena huruf nun sukun bertemu dengan waw atau bertemu dengan ya dalam satu kata.
Kata kuncinya ialah dalam satu kata atau dalam satu kalimat, yang mana kalimat dalam bahasa Arab ialah kata. Jika di lain kalimat atau dalam dua kalimat, maka sudah semestinya disertai dengan idgham dan dengan didengungkan, dimasukkan disertai dengan mendengung. Semoga keterangan singkat, padat dan jelas ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.